Haleluya, kita buka kitab Matius pasal 13 ya. Kita akan baca ayat-ayat yang seringkali kita dengar. Ayat 1 sampai ke 9. Kita akan baca semua ayat ini sebagaimana tertulis di depan ya. Kita baca 3, 4. Dan pada hari itu setelah keluar dari rumah, Yeshua duduk di tepi danau. Dan kerumunan orang banyak terhimpun kepadanya. Sehingga setelah naik ke dalam perahu, duduklah dia. Dan seluruh kerumunan orang itu berdiri di pantai. Dan dia berbicara kepada mereka banyak hal dalam perumpamaan. Saya mengatakan, lihatlah orang yang menabur keluar untuk menabur. Nah, ketika menaburkannya, sesungguhnya beberapa jatuh di tepi jalan, dan datanglah burung-burung dan memakannya. Dan yang lain jatuh di atas yang berbatu, tempat yang tidak mengandung banyak tanah. Dan segera dia bertunas, karena tidak mempunyai kedalaman tanah. Terlebih setelah terbitnya matahari, dia tersengat panas, lalu karena tidak mempunyai akar, dia menjadi layu. Dan yang lainnya jatuh pada semaduri, dan semaduri itu bertumbuh besar dan mengimpitnya. Dan yang lainnya jatuh di atas tanah yang subur, dan menghasilkan buah. Ada yang 100 kali lipat, dan ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah dia mendengarkan. Haleluya, amin. Silakan duduk, kita bersyukur. Saya percaya ini semua ayat-ayat yang seringkali kita dengar ya. Dengan judul perumpamaan orang yang menabur ya. Orang yang menabur, tetapi kalau kita simak semua ayat-ayat itu, sebenarnya ini juga menggambarkan suasana hati orang yang menerima benih ya, benih kebenaran firman Tuhan ya. Saya dikatakan apa yang ditabur? Yang ditabur yaitu benih. Ya, benih dalam arti dalam hal ini ya pasti benih kebenaran firman ya, kebenaran firman yang ditaburkan oleh si penabur. Siapa penabur itu? Ya, penabur itu adalah malaikat Tuhan atau Tuhan yang memakai para malaikat untuk menaburkan benih-benih, yaitu kabar baik atau Injil ya, Injil untuk menyelamatkan semua manusia yang bisa menerima firman dan yang mau mempraktekkannya dalam hidup ya. Nah, kita mau ucap syukur ya kalau kita hanya baca begitu aja ya. Seolah-olah nggak ada mujizat ya. Seolah-olah. Pernahkah saudara membayangkan ya kalau dikatakan firman Tuhan, Yeshua keluar dari rumah kemudian duduk di tepi danau ya. Banyak orang mengerumuni dia. Kemudian dia duduk di perahu lalu duduk di situ. Ya. Setelah dia duduk, dia baru bicara. Pernahkah terbayang oleh kita berapa jauh antara dia duduk di perahu dengan orang yang berdiri di pantai? Ya. Ini kan kita di ruangan tertutup ya. Kalau saya jauhkan mic ini, hampir nggak kedengaran. Ya. Kalau saya ngomong hampir nggak kedengaran. Pernahkah terbayang di tempat yang terbuka, Yeshua berbicara kepada banyak orang? Ya.
Kan itu banyak orang yang ya ini kan menganggapnya suatu hal yang biasa. Saya menganggapnya bukan hal biasa. Ketika dia berbicara ada satu kuasa, sehingga orang yang mendengarnya dapat mendengar. Itu kan di ruang terbuka. Ya saya percaya orang yang hadir mungkin bisa 100, bisa 1000. Tetapi kok bisa dengar? Ya itu kan suatu mujizat ya. Kuasa Tuhan yang bekerja ketika dia berbicara. Nah waktu itu kan belum ada mic seperti ini. Ya, mujizat Tuhan, kuasa Tuhan yang bekerja sanggup untuk berbicara dan sanggup pula orang mendengar. Ya, di tempat terbuka. Ya, nah, kita melihat itulah cara Tuhan. Nah, apa yang kita pelajari atau yang kita baca tadi, ya, sebenarnya jawaban-jawabannya itu ada di dalam ayat-ayat ke-18. Kita baca mulai ayat 18 ya. Ayat 18 ini tentang yang jatuh di tepi jalan, yang jatuh di tempat berbatu, yang jatuh di semak duri, ya. Dengarkanlah perumpamaan orang yang menabur, ya. Bagi setiap orang yang mendengar firman kerajaan, tetapi tidak memahami, datanglah si jahat dan merampas yang telah ditaburkan di dalam hatinya. Itulah yang ditaburkan di tepi jalan. Ya, tepi jalan berarti ya banyak orang lalu lalang, tanahnya diinjak-injak, pasti keras. Ya, ini menggambarkan hati orang yang seperti di tepi jalan. Yang ditaburkan di tempat yang berbatu, itulah yang mendengar firman dan segera menerimanya dengan sukacita. Tetapi karena dia berbatu dan tidak mempunyai akar di dalam dirinya, melainkan adanya sementara aja, maka ketika terjadi kesukaran atau penganiayaan karena firman, dia segera tersandung. Ya. Kemudian yang hati yang ketiga, yang ditaburkan di semak duri, itulah orang yang mendengar firman tetapi kekhawatiran zaman dan tipu daya kekayaan menghimit firman sehingga dia tidak berbuah. Tapi hati yang kita harapkan adalah ditaburkan di tanah yang subur. Itulah yang mendengarkan firman dan memahaminya. Dialah yang benar-benar berbuah, menghasilkan buah yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita coba untuk mengerti akan setiap kebenaran firman sesuai dengan apa yang Tuhan berkenan menyingkapkannya. Ya. Kalau saudara perhatikan ayat-ayat yang tadi difirmankan, ya, kita bisa menafsirkan, ini kan menggambarkan sebenarnya orang-orang yang percaya, ya, karena kalau dia nggak percaya mau ngapain dia datang kepada Tuhan. Inilah 4 hati orang percaya yang datang kepada Tuhan. Mereka beribadah kepada Tuhan. Tetapi kita melihat di sini dari kalangan orang yang beribadah, Tuhan mengklasifikasikannya sebagai 4 kelas. Ya, ibadah, masuk datang ibadah, puja-puji, penyembah Tuhan. Tetapi jelas dikatakan ketika firman ditaburkan, dikatakan oleh firman Tuhan, dia nggak bisa memahami. Ya, artinya nggak ngerti. Ya.
Ini yang dikatakan firman Tuhan, kita baca ya. Di Matius 13 ini banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari ya. Kita baca Matius 13 ayat 13 karena gampang ya. 13, 13, 17, 17. Ya, itulah cara Roh Kudus juga untuk membuat kita dapat mengingat segala sesuatu. Sebab itu aku berbicara kepada mereka dalam perumpamaan karena dengan melihat mereka nggak lihat, ya. Dan dengan mendengar tapi nggak dengar, bahkan tidak memahami. Coba kita lihat terjemahan LAI. Kita kadang-kadang LAI kan kadang-kadang lebih. Itulah sebabnya aku berkata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Ya, kira-kira sama ya. Tapi dalam terjemahan lain, mereka punya telinga tapi nggak dengar. Mereka punya mata tapi nggak lihat. Ya. Inilah kita melihat tipe orang yang mempunyai hati seperti jalanan. Rajin ibadah. Ya. Rajin ibadah, tapi kan dikatakan oleh firman Tuhan, mendengar tapi nggak mendengar. Sedang ya seringkali saya ingatkan kepada kita semua firman itu pasti ada kaitan. Ya. Sehingga seringkali juga saya ingatkan kepada kita semua, kalau satu firman yang kita baca ini kan terjemahan. Ya. Kalau dia bertentangan dengan ayat yang lain, berarti ada sesuatu yang salah. Karena itu di situ kita bisa menggali untuk mengecek. Ya. Yang kita harus mengecek, loh kok ini bisa bertentangan dengan ayat firman Tuhan. Sebagai contoh yang seringkali kita dengar, karena setiap minggu pasti kita berdoa. Doa Bapa kami kan. Di hampir seluruh dunia orang berdoa, ya, jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Firman Tuhan dalam Yakobus, jangan bilang Tuhan mencobai. Nah itu kan bertentangan. Karena dia bertentangan, ya, cara Tuhan, karena kita mempunyai kerinduan untuk mengerti firman Tuhan dengan benar. Ya. Dan kita juga mempunyai keterbatasan pengetahuan dalam hal menerjemahkan, dalam hal untuk mengartikan semua kata dalam satu kalimat ini kan, ya, dengan tradisi-tradisi orang yang membuat kata-kata itu bisa mempunyai arti yang lain. Sehingga doa Bapa kami yang diajarkan di tempat ini, ya saya sendiri kan juga bukan ahli bahasa. Tetapi saya percaya orang-orang yang menulis atau menerjemahkan kitab suci, ya, itu mempunyai talenta untuk menerjemahkan. Sehingga paling sedikit saya mempunyai 2 kitab suci dengan 2 penerjemah yang berbeda. Akhirnya ya kita praktekkan doa Bapa kami yang tidak bertentangan dengan ayat yang lain, khususnya dengan kitab Yakobus, ya. Karena itu kita coba untuk belajar dan belajar. Firman Tuhan itu tidak boleh ada yang bertentangan. Kalau dia bertentangan, ada sesuatu yang salah. Karena itu kita hanya bisa berdoa tak minta Tuhan petunjuk Tuhan. Tuhan punya cara untuk menjawab setiap kerinduan anak-anaknya. Kalau dipandangnya itu suatu kebenaran. Dan terus terang apa yang tadi saya katakan itu merupakan pergumulan saya yang sangat lama. Tapi karena saya tidak punya dasar untuk merubahnya, ya kita hanya bisa menunggu waktu Tuhan. Setelah beberapa tahun, ya, ketika saya mendapatkan cara Tuhan punya cara yang luar biasa kan.
Akhirnya saya bisa mendapatkan kitab-kitab suci yang memang tidak masuk di Indonesia, tetapi diterjemahkan oleh orang-orang yang mempunyai keahlian bahasa. Karena itu saya berani merubahnya, ya. Karena ada tertulis 2 saksi cukup. Saya punya 2 kitab suci yang penerjemahannya berbeda. Nah, penerjemahan dengan doa ya Bapa kami yang dipraktekkan oleh hampir seluruh dunia memang sangat berbeda, ya. Karena itu saya praktekkan di sini karena itu yang tidak bertentangan dengan kitab Yakobus, ya. Nah, disinilah kita coba belajar, dan belajar, ya, supaya kita semakin mengerti firman Tuhan dengan benar, ya. Kita memang punya keterbatasan, ya, kan tidak semua orang, ya. Mungkin di tempat ini nggak ada orang yang ahli bahasa, ya. Ahli bahasa dalam arti kata ahli gramatikanya, ahli ya segala macam yang berhubungan dengan bahasa, ya. Orang yang bisa menerjemahkan itu dari satu bahasa ke bahasa yang lain, pasti dia mempunyai keahlian-keahlian khusus untuk bisa menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa yang lain, ya. Menerjemahkan itu nggak gampang, ya. Ya kita katakan bahasa yang menjadi bahasa yang sudah menjadi satu bahasa umum kan bahasa Inggris kan. Hampir seluruh dunia pakai bahasa Inggris. Sebenarnya itu harus jadi pertanyaan. Kenapa pakai bahasa Inggris? Dulu di Eropa itu, dulu ya tahun 70-an. Ya. Kalau kita mau ke Eropa sana, kau mampir di Prancis, kau pakai bahasa Inggris. Nggak ditanggapin. Kau datang ke Jerman, kau pakai bahasa Inggris, nggak ditanggapi. Kau datang ke Jepang pakai bahasa Inggris, nggak ditanggapi. Karena mereka tidak menganggap bahasa itu penting. Tapi sekarang apa? Yang namanya Uni Eropa, kalau ketemu pakainya bahasa Inggris. Kan harus jadi pertanyaan, kenapa? Ya, kenapa bahasa Inggris? Tuhan itu setia sama firman-Nya. Ya, siapa yang memberkati bangsa Israel, maka Tuhan memberkati mereka. Dan kita tahu bangsa Inggris inilah bangsa yang dipakai Tuhan untuk mengembalikan tanah yang dahulu dimiliki oleh orang Israel kepada bangsa Israel. Kan waktu tahun-tahun ya awal-awal abad ke-20 itu kan daerah Jazirah Arab itu kan dikuasai sama Inggris. Ya, nah, Inggris lah yang berusaha untuk mengembalikan tanah yang pernah diberikan kepada bangsa pilihannya. Ya, dan itu saya percaya salah satu sebab kenapa di seluruh dunia sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Ya, semua ngomong bahasa Inggris. Itu menjadi bahasa kedua ya di hampir dikatakan di seluruh dunia. Nah, kita melihat di sini itulah cara Tuhan. Ya. Dia juga melihat kita rindu untuk mengerti firman Tuhan dengan benar. Ya. Dia juga tahu keterbatasan bangsa ini atau umat Tuhan di tengah bangsa ini di dalam menerjemahkan dari bahasa asli ke bahasa kita. Ya. Dan memang itu suatu kendala yang sangat besar. Tetapi rencana Tuhan itu tidak mungkin gagal. Karena dikatakan oleh firman Tuhan, beritakan Injil sampai ke seluruh pelosok muka bumi. Loh, tetapi kalau diberitakan tidak memakai bahasa yang dimengerti oleh orang-orang lokal, ya percuma. Karena itu Tuhan punya berbagai macam cara, ya.
dengan semakin meningkatnya kemampuan berkomunikasi dengan berbagai macam bahasa, ya orang-orang yang juga mempunyai keahlian di dalam menerjemahkan, ya bisa menerjemahkan dari khususnya kitab suci kita dari bahasa asli ke bahasa kita. Ya dulu waktu masih SMP, SMA kan, ya kita kan belajar bahasa Inggris, ya. Coba ya sekarang aja deh, nggak usah dulu, sekarang aja nih. Kita baca buku bahasa Inggris ya, baca, kita ngerti, tapi coba saudara tulis. Saudara tulis gitu. Nanti di situ baru ketahuan kesulitannya. Kita ngerti artinya, tapi kalau ditulis, apa kata-kata yang tepat untuk menerjemahkan apa yang yang kita baca. Nah, saya pernah ngalami karena dulu waktu SMP, SMA kan, wah belajar kan, ya gampang-gampang. Saya pergi ke sekolah lagi kan, tapi bahasa Inggris kan. Tapi begitu kita terjemahan ke dalam bahasa Indonesia, kita mengalami kesulitan. Ini kata-kata yang tepat apa ya? Apalagi bahasa kitab suci. Bahasa kitab suci ini kita harus sangat berhati-hati. Nah, kita melihat cara Tuhan yang sangat luar biasa. Sehingga dengan berjalannya waktu, ya, nah kita kan tahu siapa yang dulu dipakai untuk menerjemahkan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia. Dan kita tahu ya apa yang dipakai pertama-tama sama mereka ya banyak juga orang-orang yang mempunyai kepercayaan yang lain. Sehingga jangan heran apabila nama Tuhan yang mereka masuk ke dalam kitab suci kita, ya. Tetapi dengan berjalannya waktu dan karena keterbatasan pengetahuan pada waktu itu yang memang Tuhan izinkan terjadi, ya. Dan dengan semakin majunya teknologi, mulai terjadi perubahan-perubahan, ya. Yang namanya mulai berubah, mulai terjadi juga gesekan. Ya, gesekan. Tetapi itu semua Tuhan izinkan terjadi. Itu juga untuk bagian daripada proses pemurnian umat Tuhan. Ya, pemurnian umat Tuhan. Ya, contoh yang paling gampang. Kita akan mengenal. Paling sedikit di tempat ini ya, di tempat lain saya nggak tahu. Ya, saya mulai mengenal nama itu kembali. Waktu SMP sih nama itu biasa, nama Yahweh kan. YHWH, biasanya pakai YHWH, ya. Ketika tahun 98, 99, kita mulai mendapatkan selebaran-selebaran. Saya langsung terima, ya. Kemudian mulai kita ajarkan kepada jemaat, ya, mulai terjadi gesekan, ya. Ada yang bisa terima, ada yang nggak bisa terima, ya. Dan disitulah bagi saya adalah bagian daripada proses pemurnian yang Tuhan kerjakan. Ya. Sehingga ketika kebenaran dinyatakan, tidak semua orang bisa menerima. Kenapa? Ya. Nah itulah cara Tuhan. Ya. Cara Tuhan yang mengetahui situasi dan kondisi yang ada dan Tuhan izinkan itu terjadi. Dan pada tahun ya kurun waktu 99 sampai katakanlah tahun 2020-an ini kan masih banyak yang belum menerima. Tetapi belakangan ini tahun 20 ke atas gereja-gereja yang tadinya fanatik mulai nama Tuhannya orang lain mulai hilang. Nggak pakai A lagi, tapi sekarang Tuhan, 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 Tuhan. Itu terjadi ya. Terjadi. Karena ya terus terang ya saya punya adik. Ya. Dia di salah satu gereja yang besar di Indonesia ini.
Ya, itu kan mereka grup yang paling menentang. Tapi belakangan ini saya dengar-dengar, ya kalau kita ketemu keluarga kan biasanya dia yang khotbah ya saya biarin aja. Ya, nah, saya lihat, oh nggak lagi pakai A, Tuhan 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 dulu. Ya, tapi itulah proses ya. Proses kenapa? Kadang-kadang ada gengsi. Wah, kalau saya pakai nama ini nanti bisa menguntungkan orang lain. Tapi bagi saya ya nggak jadi masalah. Yang penting jangan memanggil nama ilah lain. Karena ilah lain itu adalah dalam firman Tuhan katakan itu adalah berhala. Ya. Makanya mereka kembali ke nama aslinya. Itu kan cara Tuhan. Karena alasannya memang ya klasik. Ya. Orang Israel aja nggak manggil. Ah, mantap ya. Alasannya klasik. Orang Israel nggak manggil. Ya. Lo banyak juga ya, bukan satu dua, tapi hampir semua pelayan-pelayan Tuhan. Alasannya itu, coba pergi ke Israel, orang Israel nggak ada yang manggil itu. Mereka lupa bahwa ini adalah zaman anugerah. Anugerah itu siapa? Buat saya, anugerah itu buat kita, non Yahudi. Ya, artinya kesempatan bagi kita untuk menerima kabar keselamatan dan keselamatan itu sendiri. Ya. Bangsa Israel kita sudah pelajari akan datang waktunya. Akan datang waktunya. Ya. Setelah bangsa, kita baca lagi lah ya. Karena kita juga harus ingat-ingat ini. Karena berhubungan dengan ayat-ayat firman yang tadi kita baca. Kita baca Roma pasal 11. Ayat ke-25. Sebab aku tidak ingin kamu tidak mengetahui rahasia ini. Rahasia ya, saudara-saudara. Supaya kamu jangan menganggap bijaksana terhadap dirimu sendiri. Bahwa kekerasan hati dari sebagian Israel telah terjadi sampai pada penggenapan bangsa-bangsa lain tiba. Dan dengan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Ya. Nah di sini kita melihat, kita coba mengerti ayat ini baik-baik. Ya. Inilah masa anugerah bagi orang non-Yahudi. Yang sebenarnya sudah dinubuatkan ya oleh Tuhan ketika Yakub atau Yisrael ya menumpangkan tangan kepada cucu-cucunya yang berasal dari Yusuf. Di mana Yusuf itu punya dua anak, Manasye dan Efraim. Manasye ini menggambarkan si sulung, yaitu orang Israel. Efraim melambangkan si bungsu, kita yang diadopsi sebagai anak. Ya, di situ terlihat, tetapi banyak orang nggak ngerti. Ketika Yakub menumpangkan tangannya dengan harapan si Yusuf sebagai orang tua dari anak-anak ini, dia mengharapkan bahwa Manasye sebagai si sulung mendapatkan berkat yang lebih dari bapaknya, yaitu dengan menerima berkat tangan kanan dari bapaknya, si Yakub ini. Si Efraim dapat berkat tangan kiri. Sehingga ketika dia, umpamanya saudara Yusuf, saya Israel, si Yakub ini, ketika Yusuf membawa Manasye dan Efraim, si Manasye itu ditaruh di sebelah kirinya dia. Saudara bayangkan ya, saudara Yusuf, saudara bawa si Manasye yang sulung itu dengan di tangan kirinya. Supaya apa? Supaya dapat berkat tangan kanan dari bapaknya. Saya tangkap ya. Dan si Efraim ditaruh di sebelah kanannya Yusuf supaya dapat berkat tangan kiri.
Tetapi dengan bimbingan Roh Kudus yang sebenarnya Tuhan mau tunjukkan, Yakub itu menyilangkan tangannya, silang. Ya, lo karena banyak orang hanya mikir silang. Coba terjemahan dirubah sedikit, cross. Kalau cross baru terpikir, karena berbicara cross itu berbicara salib. Karena salib, karena Yeshua. Berkat yang seharusnya diberikan kepada si sulung, yaitu bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel ini bangsa yang tegar tengkuk, kata firman Tuhan. Makanya berkat yang seharusnya pertama untuk si sulung, justru diberikan kepada si bungsu. Ya. Artinya inilah masa anugerah yang Tuhan berikan kepada non-Yahudi. Karena bangsa Yahudi yaitu dari Manasye ini, si sulung ini, mereka menolak dia. Bahkan katakan salibkan dia. Salibkan dia. Sehingga berkat itu jatuh kepada non-Yahudi, saudara dan saya. Ya. Dan itu kalau kita hitung ya sudah 2000 tahun. Masa anugerah. Sudah 2000 tahun. Ya. Nah di sini kita lihat. Ya. Bangsa ini ya karena dia menolak akhirnya buta semua. Akhirnya ketika Tuhan izinkan mereka dibuang di Babylon segala macam. Baik media, Persia, Roma dan sebagainya itu. Membuat mereka buta, terlebih lagi ketika dia menyangkali, bahkan menyalibkan sang juru selamat, tambah double. Ya. Tapi kita melihat, akan datang waktunya, sebagaimana yang tadi kita bacakan. Setelah bilangan orang pilihan di luar Israel digenapkan, maka berlakulah apa yang dikatakan, di dalam kitab Yehezkiel, ya salah satunya Yehezkiel, banyak kita yang lain ya. Tapi kita lihat di kitab Yehezkiel lah, di dalam Yehezkiel 36 ayat ke-26. 26, 27 dan 28. Aku juga akan memberikan kepadamu hati yang baru kepada bangsa Israel ya. Aku akan menaruh roh yang baru di dalam kamu. Aku akan menjauhkan hati batu dari tubuhmu. Aku akan memberikan kepadamu hati daging. Aku akan menaruh rohku di dalam kamu dan akan membuat kamu berjalan dalam ketetapan-ketetapanku. Dan kamu akan memelihara peraturan-peraturanku dan melakukannya. Kamu akan tinggal di negeri yang telah kuberikan kepada leluhurmu. Dan kamu akan menjadi umatku. Dan aku akan menjadi Elohim bagimu. Ya. Nah, kata-kata seperti ini itu harus sangat kita perhatikan. Kita lihat coba Ibrani pasal ke-8. Ibrani pasal ke-8 ayat ke berapa itu? Ayat ke-10. Karena inilah perjanjian yang ingin aku buat dengan keluarga Israel. Sesudah hari-hari itu Yahweh berfirman. Untuk memberikan hukum-hukum ke dalam akal budi mereka. Aku akan menuliskannya pada hati mereka. Aku akan menjadi Elohim bagi mereka. Nah mereka akan menjadi umat bagiku. Ketika genap orang di luar Israel, sesuai Roma tadi, maka roh ini akan kembali kepada bangsa Israel, sebagaimana yang diberitakan beberapa hari yang lalu kan. Loh kalau Tuhan yang taruh rohnya kepada mereka, disitulah mereka akan mengakui Yahweh itu Tuhan kami, bukan lagi Adonai. Yeshua itulah juru selamat kami. Bukan yang lain. Selama ini kan mereka nggak ngakui. Sebagian besar belum mengakui. Tetapi kalau waktunya ini sudah tiba.
Maka roh itu akan kembali kepada bangsa ini. Pada saat itu saya mengatakan, zaman anugerah untuk bangsa lain sudah tertutup. Ya, sudah tertutup. Ya. Karena sudah diberi kesempatan 2000 tahun, bukan setahun 2 tahun. Ya. Nah, mereka ya mungkin memiliki hati ya seperti jalanan itu. Ketika dia beritakan firman, udah nggak ngerti lagi. Punya telinga, tapi nggak ngerti. Sama seperti bangsa Israel sekarang. Diberitakan nggak ngerti karena belum waktunya. Dan kalau roh ini sudah kembali kepada mereka, kekerasan hati yang dahulu atau yang sekarang masih menguasai sebagian bangsa ini akan diterima oleh mereka yang menolak masa anugerah. Ya, tidak lagi bisa menerima nama Yahweh sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya di dalam Yeshua Masih. Mereka mendengar tapi nggak ngerti. Mereka melihat tapi tidak menanggapi. Punya telinga untuk mendengar tapi nggak dengar. Tuli terhadap firman ya. Terhadap firman dia tuli. Ya, mereka melihat tapi nggak ada respon, kayak orang buta aja. Dan itulah yang akan terjadi bagi mereka yang menyia-nyiakan masa anugerah. Karena banyak orang karena salah pengajaran. Seolah-olah membuat masa anugerah sebagai masa kebebasan. Nah, itu yang fatalnya di situ. Ya. Oh, ini kan masa anugerah. Seolah-olah masa anugerah main enak aja, langsung masuk surga, ya nggak bisa begitu. Tuhan tetap berdiri teguh kepada kebenaran, ya bukan main seenaknya aja. Ya. Tetapi kan dalam kenyataan ya seenaknya aja. Kenapa? Ya itu. Punya telinga tapi nggak dengar. Punya mata tapi nggak lihat. Sehingga apa yang dikatakan firman Tuhan, aturan, perintah dan ketetapan Tuhan, Torah, dianggap sepi. Bahkan berani menyatakan Torah nggak berlaku. Maka timbullah kebebasan. Kita lihat satu ayat ya. Ulangan 22 ayat 5. Janganlah ada barang milik seorang pria pada seorang wanita ataupun seorang pria mengenakan pakaian wanita. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Yahweh Elohimmu. Tahun 60-an. Ya. 60-an. Ya 60-an lah. Saya masih SD SMP itu kan. SMP kali ya. Enggak SD. Ya SD SMP lah begitu. Tahun 60-an. Dulu ya saya kan gereja dulu itu kan gereja GPIB di Taman Surapati situ. Di sekarang gereja ya salah satu gereja di sana lah, saudara tahu maksud saya kan. Dulu ya saya punya teman kebetulan orang Indo Belanda, anak cewek 2 kembar. Ya. Anaknya tinggi memang. Walaupun SD SMP kan tinggi gitu, cantik anaknya kan. Itu yang pertama kali saya lihat. Ke gereja di sana itu, Taman Surapati itu, pakai celana panjang. Pakai celana panjang. Anak gadis kan. Dua-duanya kembar sih. Cantik anaknya. Orang lihat, menjijikkan, gak sopan. Wah, tonton begitu, gak sopan. Dianggap sesuatu yang tabu.
bagi seorang wanita pakai celana panjang. Berjalannya waktu, orang khotbah pun pakai celana panjang. Kenapa? Ini anugerah. Padahal jelas-jelas menyatakan dalam terjemahan Lugas ya, seorang wanita janganlah memakai pakaian pria. Ya. Dulu salah satu karena ayat ini kita pernah khotbah di salah satu gereja di daerah Bintaro ya. Ya pakai Bapak Yao. Ya. Keluar ayat ini. Wah, ada seorang ibu dokter marah. Kalau saya diundang sana dia paling benci. Karena membicarakan masalah. Karena dia ingat ini. Ya. Lo lihat sekarang. Kalau perempuan pakai rok, bagaimana dia perang? Lah ini. Alasan dibuat-buat. Saudara pernah lihat film-film dokumenter Indonesia? Ibu-ibu perang. Dokumenter ya. Tahun-tahun 45 itu. Kan ada dokumenternya. Saya nggak pernah lihat pakai celana panjang. Pakai rok mereka. Betul nggak? Tapi karena kemajuan teknologi. Apalagi ada pernyataan Torah itu tidak berlaku lagi. Inilah zaman kebebasan. Masa anugerah, masa kebebasan. Laki-laki mau pakaian perempuan, perempuan mau pakaian laki-laki. Loh itu kan hak azazi. Zaman Laodikia. Laodikia itu artinya kebebasan. Artinya hak azazi. Zamannya sekarang. Ya. Loh Tuhan itu tidak berubah. Kalau dia bilang perempuan jangan pakai pakaian laki-laki, laki-laki jangan pakai pakaian perempuan, itu tidak berubah. Ya. Tetapi dalam kenyataan ya masa anugerah justru masa pemberontakan terhadap firman. Sedangkan Tuhan nggak berubah. Tapi ya Tuhan izinkan kau, itu kan pilihan. Itulah bentuk kasih Tuhan. Tuhan kasih jalan ini ya. Lo terserah kan. Mau ikut apa enggak. Dan sayangnya mereka 5 jawatan yang diberikan Tuhan. Untuk membawa umat Tuhan memiliki pengetahuan, pengenalan yang penuh akan kebenaran. Juga karena pengaruh dunia. Ya. Pengetahuan palsu diberitakan. Akhirnya iman melenceng. Itu kan pengetahuan palsu. Kita lihat ya 1 Timotius pasal 6 ayat 20 dan 21. Hai Timotius, jagalah apa yang telah dipercayakan seraya menghindari percakapan kosong yang duniawi. Pertentangan mengenai apa? Pengetahuan yang tergolong palsu. Yang karena mengakuinya sudah tahu palsu tetapi diakui, akhirnya membuat orang menyimpang dari iman. Ya. Ingat deh, kasih Tuhan itu memberikan kepada manusia kebebasan untuk memilih. Ya. Tetapi di dalam saat nanti penghakiman terakhir, Tuhan sudah ada patokannya. Patokannya ini. Kan Yesus berbicara. Bukan aku yang menghakimi. Tetapi firman-Nya aku katakan, itu yang menghakimi. Artinya meyakinkan kita orang percaya, dia sudah kasih tahu ini ya jalannya. Ya terserah. Ya, dan banyak orang yang walaupun menamakan diri pelayan Tuhan, loh ini pengetahuan palsu dianggap sebagai kebenaran. Ya, bahkan ada yang mengatakan, udah apa istilahnya, udah jadi suatu kebiasaan. Ya udahlah biarin aja. Ya. Orang yang berani memberitakan firman sebagaimana tertulis, seringkali nggak disukai jemaat.
Ya termasuk mungkin saya. Karena saya mau, bagi saya sebagai pelayan Tuhan, saya harus memberitakan apa yang tertulis. Karena saya mau menyenangkan hati Dia yang punya firman. Masalah firman itu diterima apa enggak, itu bukan urusan saya. Setan nggak usah saya. Ya. Yesua aja yang melakukan mujizat, orang mati Dia bangkitkan. Orang buta Dia celikkan. Berbagai macam penyakit, setan pun Dia usir. Masih juga banyak orang yang nggak percaya. Apalagi seorang pelayan yang berdiri seperti ini. Ya, salah seorang nabi pun berkata, Yesaya, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Tetapi saya mempunyai satu prinsip bagi diriku sendiri. Karena aku mau masuk surga, saya harus berani memberitakan pengetahuan yang benar, bukan pengetahuan yang palsu. Saya tangkap. Karena nanti kan saya harus bertanggung jawab. Saya harus bertanggung jawab. Ya, istilah katanya umpamanya mereka yang saya layani, kemudian di pengadilan Tuhan kan. Kenapa kamu pilih? Pak, gembalanya ngomong kayak gitu. Loh, saya disalahin. Saya nggak mau. Karena itu saya harus berani memberitakan pengetahuan yang benar. Karena saya mau masuk surga. Ya, masalah orang mau dengar apa enggak, ya nggak usah kecewa. Yesus aja dia nggak dengar. Nah, kita harus punya prinsip seperti itu. Mungkin saudara juga nggak disukai sama keluarga. Tapi yang penting disukai sama Tuhan kan. Seperti kesaksian tadi kan. Jangan cari berkat, tapi cari sumber berkatnya. Betul nggak? Tadi nangkep nggak tadi kesaksian tadi? Cari sumber berkatnya. Kalau sumber berkat ini kita dapat, lo otomatis. Lo kalau kita hanya cari berkatnya, sumbernya hilang, ya habis. Kita cari sumbernya, sumber kehidupan, yaitu Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach. Ya. Dan saya menggambarkan 3 hati yang pertama. Baik yang seperti jalanan. Baik yang seperti berbatu. Baik seperti semak duri. Itulah pada awalnya kita seperti itu dulu. Karena ketidakmengertian kita. Nggak ngerti. Dulu kan datang, ya saya dulu termasuk rajin ibadah. Ya. Dulu itu kan ya jalan dari, kalau saudara pernah datang ke daerah Menteng ya, dulu kami tinggal di Jalan Gereja Tresia itu, ibadahnya di Surapati situ. Jalan kaki. Ya kadang-kadang kalau lagi ada duit ya naik beca. Ya orang tua sih naik mobil ya biarin aja sih nggak masalah. Ya. Rindu aja datang. Ya. Tapi ya datang karena cuma ngeliatin orang aja. Siapa ini. Tetapi itulah cara Tuhan dengan kita datang. Akhirnya mulai ngerti-ngerti. Apalagi kalau melihat pendetanya yang pintar ngelawak. Waduh. Kan banyak sekarang kan. Pintar ngelawak. Bahkan ada bukunya. Saudara suka lihat nggak di toko-toko buku Kristen? Ya. Ada buku yang kalau saya nggak salah judulnya Lawakan Waktu Khotbah. Wah hebat. Jadi bukan lagi firman. Lawak. Dan banyak jemaat yang nyari orang yang pintar ngelawak. Ya. Alasannya klasik. Supaya jangan tidur. Lah. Sama seperti beberapa waktu yang lalu setelah saya katakan kepada saudara kan. Seorang tokoh bahkan pemimpin agama. Dari satu aliran kekristenan. Kalau khotbah jangan lebih dari 8 menit. Kita udah lebih dari 8 menit. Kenapa? Karena banyak yang tidur. Lah. Harusnya ya, tapi ya itu kepercayaan mereka. Tapi bagi saya bukan begitu. Setan memang setiap firman Tuhan diberitakan
Membuat orang gelisah. Akhirnya ya mulai mata mulai mengajak kompromi, akhirnya ketidur. Ya. Itu kerjaan setan. Kenapa? Setan tahu kalau saudara dan saya dengar firman. Ingat ya, setan itu menguasai firman. Tetapi dia bukan pelaku firman. Dia tahu persis. Kalau kita dengar firman, iman kita bertambah. Itu yang paling dia takuti. Ya. Karena kalau iman anak Tuhan bertambah, dia diusir. Nah, itu yang dia nggak mau. Karena itu dia punya cara yang licik. Ya dulu kan, kalau dulu nih kan tahun-tahun 70-an kan. Tahun 80 masih lah. AC ini kan jarang di tempat ibadah. Ya. Masih paling pakai kipas. Tapi ada bagusnya, pakai kipas kan orang nggak tidur. Betul nggak? Halo, cara setan kan ada usul. Nggak enak kelihatan begini pakai AC. Ya udah, ikut kan bagus. Ya memang enak. Tetapi ketika ada si song leader bilang, saatnya kita dengar firman. Ya, ada komen. Saatnya kita tidur. Luar biasa pekerjaan setan. Karena dia tahu waktunya dia sudah sedikit lagi. Ya. Dan kita ini sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Yahweh berkata, lawan si setan. Ya. Ingat firman itu yang memberikan kehidupan, tetapi ada usul dari tokoh agama. Jangan lama-lama berikan firman. Jangan lama-lama beri roti kehidupan. Ya. Kelihatannya bagus, tetapi itu setan punya kerja. Setan itu. Siapapun yang ngomong. Itulah yang saya katakan dari tempat ini. Berkali-kali itulah roh Nikolaus. Nikolaus. Menaklukkan jemaat. Dengan cara ya kelihatannya usulnya bagus. Ya. Tetapi kita melihat di sini, ya mungkin nanti kan banyak yang terima itu. Kan dia paling atas ini. Yang bawah-bawahnya, berdasarkan kata bos. Jangan lama-lama. 8 menit aja. Nanti gantian pimpinan. 8 menit masih tidur juga. Gak usah pakai firman. Terus ngapain kumpulnya? Ya nyanyi-nyanyi aja. Nyanyi-nyanyi. Waduh, sudah joget ke sana kemari. Dan ingat ya, orang-orang penyembah Yahweh juga kelihatannya nyembah. Tetapi saudara lihat tari-tariannya udah macam-macam. Segala sesuatu harus teratur dan tertib, ada tertulis. Bukan asal main seenaknya aja. Kelihatan kan ya, saudara sering lihat di media-media kan. Wah, kelihatannya bahasa lidah tapi guling-guling, itu nggak sopan itu. Setan yang masuk di situ. Kita sebagai orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, kita harus berpegang kepada firman. Ada tertulis segala sesuatu boleh, tetapi harus tertib. Bukan seenaknya. Ya. Kan kelihatan udah mulai, ya kelihatan sih menyembah Tuhan. Tapi Tuhannya yang mana ya mulai. Arus dunia membuat orang tanpa sadar lari dari jalan kebenaran yang seharusnya mereka ikut. Walaupun itu di tempat ibadah. Tapi sekarang kan tempat ibadah di mana-mana. Ya kita bisa melihat walaupun kita tidak melihat langsung tapi kita melihat dari media-media sosial. Nari bisa geletak sana. Ini katanya kemasukan kepenuhan roh. Roh mana dulu? Kita harus hati-hati ya. Roh yang mana dulu? Karena ada patokannya semua itu harus dilaksanakan dengan
teratur. Ya, kalau mau bahasa lidah boleh bahasa lidah. Tapi kan semuanya ada aturan. Ya, ada orang berbahasa sampai setengah jam. Tapi nggak ada yang ngerti. Buat apa? Ya, kita lihat ya dari dalam 1 Korintus pasal ke-14. Ayat ke-18 dan 19. Aku mengucap syukur kepada Elohimku karena berbicara dengan bahasa lidah. Lebih daripada kamu semua. Ini pernyataan si Paulus. Dia mempunyai karunia bahasa lidah yang menurut firman ini lebih dari semua orang. Tetapi apa yang dikatakan? Namun di dalam jemaat aku ingin berbicara 5 kata melalui pikiranku daripada berlaksa-laksa kata dengan bahasa lidah. Supaya dengan ucapan mulutku aku dapat mengajar orang-orang lain juga. Ini banyak yang ya kalau saudara dengar ya karena ada lagu-lagu kan. Oh terus bahasa lidah. Ngomong apa dia? Kita harus peka ya karena ada tertulis. Engkau ngomong berlaksa-laksa. Tapi nggak engkau artikan. Percuma nggak ada gunanya. Ya, boleh bahasa lidah. Tetapi kalau dalam kumpulan jemaat, kalau tidak ada yang menerjemahkan, stop. Lebih baik berbicara 2-3 kata. Yang dimengerti semua orang karena itu bisa membangun. Kan di sini jelas, daripada berlaksa-laksa artinya sekali. Gak ada guna kalau nggak diterjemahkan. Tidak membangun, hanya membangun diri sendiri. Nah kalau mau seperti itu ya masuk kamar, berbicara sendiri dengan Tuhan. Jadi tidak mengganggu orang lain. Kita harus segala sesuatu harus tertib. Kita lihat ya di dalam 1 Korintus 14 ini ayat ke 40. Biarlah segala sesuatu terjadi secara pantas dan sesuai dengan aturan. Jadi walaupun kau berbahasa lidah, kau berbahasa-bahasa baru, ada aturannya. Jangan main asal cuap aja. Bisa ditangkap maksud saya? Artinya kalau saudara dengar ya di luar-luar sana, di media-media, wah pemimpin pujian bahasa lidah, apa artinya? Gak ada artinya, jangan ngomong. Boleh berbahasa lidah, tapi engkau harus bisa menerjemahkan. Karena engkau berbicara di depan banyak orang. Kalau itu tidak diterjemahkan buat apa? Gak ada guna. Harus ada aturan. Ya kalau saudara baca nanti dalam ayat-ayat di 1 Korintus ini. Boleh berbahasa lidah. Mau apapun. Tapi harus ada yang menerjemahkan. Atau berdoa supaya kau bisa terjemahkan. Kalau nggak ada gunanya, stop. Semua harus sesuai aturan. Kalau mau ngomong sendiri, masuk kamar. Kau ngomong sama Tuhan. Karena bahasa lidah adalah antara roh kita dengan roh Tuhan. Loh kenapa? Nggak ada yang ngerti. Yang ngerti itu hanya roh kita dengan roh Tuhan. Setan pun nggak ngerti. Setan nggak ngerti. Karena itu hanya roh dengan roh. Tetapi kalau engkau tidak bisa menerjemahkannya ketika kita beribadah seperti ini, jangan-jangan itu bahasa setan. Setan nggak maksud saya? Loh kita harus tegas karena itu tertulis. Ya. Jadi kita harus benar-benar kalau kita memiliki hati yang subur, kita harus mengerti firman. Tetapi dari apa yang tadi kita baca, hati yang seperti jalanan, hati yang seperti berbatu, hati yang semadori, itu gambaran semua anak Tuhan seperti itu. Bagaimana supaya bisa menjadi hati yang subur? Harus ada tindakan dari pribadi lepas pribadi. Ya saya kebetulan suka nanam-nanam. Kalau saya mau nanam satu, saya cangkul dulu, saya bersihin, ada batu-batunya dibuangin. Setan kamu saya. Ya. Loh kalau kita mau ibadah, ya kita juga harus koreksi diri. Ya. Kalau ibadah kemudian masih ada ngambek-ngambek,
masih ada marah-marah. Ya, harus hati-hati, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita juga harus berhati-hati, ya. Kalau kita mau masuk ibadah, persiapkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Yang mau ibadah, koreksi diri. Karena kita ibadah untuk dengar firman. Tetapi kalau hati kita seperti berbatu, seperti jalanan, seperti semadori, apa gunanya kau dengar firman? Karena itu nggak ada gunanya. Tetapi kalau kita mau ibadah, persiapkan hati. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Katakan seperti si pemungut cukai ketika dia datang ke dalam rumah Tuhan. Tuhan, aku orang berdosa. Ampuni dosa. Tidak seperti orang perisi. Tuhan, aku nggak seperti dia. Menunjukkan. Itu kan banyak juga seperti, jangan bilang hanya orang Farisi itu aja. Sekarang juga banyak. Ngapain dia ibadah? Karena kita harus melihat, ya ada gereja-gereja yang saya tahu. Karena saya kenal beberapa orangnya. Ya. Ada orang-orang yang dilarang masuk ke gereja. Dengan alasan orang ini belum benar, nggak boleh masuk gereja. Loh, kebetulan masih ada hubungan keluarga dengan kami. Kita nggak boleh ibadah. Loh, kok bisa? Ya soalnya masih ada masalah begini. Aduh, ada tertulis Yesus berbicara. Aku datang untuk orang yang sakit, bukan untuk orang yang sehat. Ini gereja malah. Orang yang gak beres ini jangan ke gereja dulu. Bereskan diri di rumah dulu. Loh, bagaimana ini? Kelihatannya itu bagus, tetapi itu bertentangan dengan firman. Justru orang sakit, orang yang gak benar, itu harus datang gereja supaya dibenerin oleh firman Tuhan. Ya. Dan disinilah kita melihat banyak hal, ya. Sehingga kita juga harus sangat berhati-hati ketika kita mau datang, ya. Jangan datang hanya karena kewajiban. Saya tidak pernah mengajarkan saudara membuat ibadah itu sebagai kewajiban, tidak. Tetapi jadikan ibadah itu benar-benar sebagai kehidupan kita butuh. Kalau hanya datang buat kasih lihat sama orang, saya orang Kristen, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Tetapi kita datang karena saya butuh Tuhan, saya butuh firman. Dan saya mau berubah. Karena dengan bersekutu seperti ini, kita dengar kesaksian. Itu bisa merubah hati kita. Itu bisa merubah sikap kita. Karena melihat orang seperti ini, dia merasakan mujizat demi mujizat terjadi dalam hidupnya. Yang mungkin tidak pernah kita rasakan. Tetapi dengan mendengar kesaksian-kesaksian, itu membuat kita juga saling koreksi. Ya. Karena itu saya sebagai pelayan Tuhan, kalau ada sesuatu hal yang mungkin lain dari biasa, saksikan aja. Jangan berpikir, kesaksian cuma. Bukan. Apa yang kau saksikan, itu buat orang banyak mendengar. Oh, ternyata mujizat Tuhan masih terjadi. Jangan melihat besar kecilnya kesaksian. Ya. Tetapi intinya kita melihat Tuhan masih bekerja melakukan mujizat. Ya. Karena itu kalau kita mau datang ibadah, koreksi Tuhan. Akui seperti si pemungut cukai. Walaupun dia firman Tuhan katanya dia duduk di pojok aja. Merasa malu untuk datang kepada Tuhan. Tapi roh Tuhan menggerakkan dia datang. Walaupun orang dunia, bahkan seorang pelayan Tuhan, seorang Farisi, melihat dia mencibir. Tuhan, aku gak seperti orang itu. Aku tidak seperti pemungut cukai itu.
Tetapi firman Tuhan katakan, justru yang dijamah oleh Tuhan, orang yang merendahkan hati. Tuhan, aku orang berdosa. Loh, kita memang butuh itu. Datang ke gereja bukan untuk kasih lihat sama manusia, tapi mencari wajah Tuhan. Carilah wajahku. Saya bisa lakukan di rumah ya, kalau bisa lakukan di rumah ya silakan. Tetapi di Roma, ingat, ya itu hanya buat kesenangan diri sendiri aja. Kan banyak sekarang dengan majunya teknologi kan. Ah mau ngapain ibadah, capek, ini transport. Kan sama aja, bisa streaming sambil tiduran. Betul nggak? Tiduran pakai popcorn, ini firmannya nggak bagus. Cari yang lain, yang enak, yang menyenangkan telinga. Sesuai dengan apa yang tertulis, akan datang waktunya. Orang bukan lagi mau mendengar firman yang murni, tetapi yang menyenangkan telinga, yang membuat telinganya gatal. Nah, itu tertulis dan itu terjadi saat ini. Dengan kemajuan teknologi kan orang banyak beribadah di rumah. Ya, ada tertulis jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena kalau di rumah kan nggak ada yang koreksi. Betul nggak? Nggak mandi juga nggak apa-apa kan, nggak ada yang lihat sambil makan popcorn enak ini. Ya, males ini buka TV. Ya nanti giliran ada sesuatu baru. Ya, karena ketakutan mati baru cari Tuhan. Baru nangis-nangis. Itu kan kenyataan. Kalau lagi sehat lupa. Ya. Lagi diberkati lupa. Giliran dalam kesulitan baru ingat Tuhan. Baru cari Tuhan. Nah itulah yang terjadi. Kan salah satu ayat yang tadi kita baca. Itu hati. Di mana memiliki hati seperti semak duri. Ya, dikatakan oleh firman Tuhan ayat ke-22. Yang ditaburkan berdasarkan terjemahan Lukas pada semak duri, itulah orang yang mendengar firman tetapi kekhawatiran zaman, tipu daya kekayaan mengimpit firman. Nah itu banyak terjadi. Khawatir mati. Takut mati. Wah kalau aku mati nih harta kekayaanku kemana? Yesus berkata di mana hartamu di situ hati. Kalau hartanya banyak kan, waduh ini mati. Kemana nih hartanya nih? Aku belum puas menikmati hartaku. Ya. Karena itu kita harus sangat berhati-hati ya dari 3 tipe yang pertama itu. Hati seperti jalanan, hati seperti berbatu, hati seperti semak duri. Koreksi diri sendiri aja. Wah aku dengar firman kok. Ya benar. Seperti yang jatuh di bebatu itu kan masih ada tanah-tanahnya sedikit. Wah kalau di gereja luar biasa. Begitu sampai di rumah. Melihat suasana rumah. Mendengar omongan-omongan ini. Mulai berubah. Nah itu kan kenyataan. Terus apa gunanya kau ibadah? Kalau kita ibadah tidak ada perubahan, koreksi diri. Karena Tuhan sebagaimana ayat-ayat yang kita baca tadi. Sesungguhnya Dia menghendaki kita memiliki hati yang subur. Tapi itulah kebaikan Tuhan. Tuhan kasih tunjuk ini 3 karakter yang pertama. Hati-hati koreksi diri. Ya, tetapi hati yang terakhir pun hati yang subur padahal itu. Tapi ada tipe. Yang satu menghasilkan 100, yang satu menghasilkan 60,
Yang satu menghasilkan 30. Ingat, hendaklah engkau sempurna. Sama seperti Bapamu sempurna. Sempurna artinya Tuhan mau yang 100. Tuhan gak mau yang 60. Tuhan gak mau yang 30. Karena itu kita belajar. Inilah waktunya kita belajar. Mengoreksi diri sendiri. Ya mungkin kita tanah yang subur. Tapi berapa hasilnya? 30. Belum. Tuhan tidak menghendaki seperti itu. 60. Belum. Tuhan mau 100%. 100 kali lipat. Karena dia mau yang sempurna. Dan itu dapat terjadi karena apa? Karena kita mau bertindak dan dengan pertolongan Roh Kudus itu akan terjadi. Berkali-kali saya ingatkan kepada saudara, tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin berubah. Kenapa? Karena kita nggak mungkin mengerti firman. Roh Kudus itulah guru kita. Karena itu ketika kita berdoa, Roh Kudus tolong. Dia yang menolong kita untuk kita mengerti. Sehingga kita dapat melakukannya. Dengan melakukan ini, penyempurnaan terjadi. Dan itu satu kaitan-kaitan yang tidak bisa terpisahkan. Karena satu hal yang harus kita ingat. Tuhan mau saudara dan saya selamat. Tetapi Tuhan kasihnya tidak mau memaksakan kita. Ya tergantung kita. Ya. Tapi hati-hati kalau kau punya hati seperti jalanan. Ya, firman Tuhan hanya berlalu seperti itu aja. Dengar sih dengar. Tapi nggak ngerti apa yang dikatakan. Ya, saya kan nggak tahu. Tuhan yang tahu. Dengar. Tapi lama-lama merenungkan. Matanya ketutup. Mulai goyang-goyang. Pinternya setan menipu anak-anak Tuhan. Lah kita harus hati-hati. Sudah tahu ini tempatnya enak, duduk kursinya enak. Bagaimana supaya nggak tidur? Ya cari posisi supaya kau jangan tidur. Tapi kalau main plak, kepala sudah ada tempat yang enak, ya sudah. Kita jangan sampai ketipu dengan cara-cara licik setan. Kenapa saya katakan begitu? Saudara dan saya datang kemari kan untuk ibadah. Betul nggak? Karena itu manfaatkanlah waktu yang memang kita siapkan untuk ibadah. Tetapi kalau ibadah itu nggak ada hasilnya, mau ngapain? Bukan saya larang saudara ibadah. Tapi kita harus koreksi diri. Kita ibadah karena kita mau dengar firman, kita butuh firman. Karena firman itu yang disingkapkan saya bisa mengerti, saya bisa mempraktekannya. Kalau saya praktekkan dengan benar, keselamatan pintu terbuka bagi orang yang mau melakukan firman Tuhan dengan benar. Jadi ibadah itu bukan asal ibadah. Bukan hanya datang kasih lihat orang, kasih lihat tetangga. Bahwa saya adalah orang yang ibadah, bukan itu. Jangan ketipu dengan dunia. Saya ibadah karena saya butuh firman. Saya ibadah, saya butuh penjelasan dari Tuhan. Melalui mereka yang diberikan jawatan untuk mewartakan. Karena ada tertulis 5 jawatan ini. Bertanggung jawab untuk membawa umat Tuhan mengenal dia. Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua dengan benar. Nah itu yang harus menjadi kerinduan hati kita. Ya, karena kita kan mau masuk surga. Aduh saya masih muda. Lalu siapa yang tahu 5 menit besok, 5 menit kemudian Tuhan bilang udah pulang aja. Nggak ada guna kalau lama-lama. Baru bingung kan. Lah saya bukan nakut-nakutin. Ya kita kan sama-sama nggak tahu. Nanti 5 menit ke depan kita nggak tahu. Tapi biarlah waktu yang Tuhan masih berikan kepada saudara dan saya. Pergunakan waktu itu dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan punya rencana yang sangat luar biasa indah bagi saudara dan saya.
Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, kalau kita menyenangkan Raja segala raja, kalau kita menyenangkan Tuhan yang Maha Kuasa, seorang Herodes yang jahat sekalipun, ketika hatinya disenangkan oleh anak tirinya, dia katakan kepada, separuh kerajaan aku berikan. Apalagi Bapa kita. Ya, apalagi Bapa kita. Apalagi kalau kita bilang, Bapa, aku nggak butuh itu, tapi aku butuh rumah. Tempat tinggal bersamamu. Itulah yang aku butuhkan. Harta dunia bukan segalanya. Harta dunia hanya kelengkapan bagi kita. Untuk kita pun bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Orang Israel diberkati dengan sangat luar biasa. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, kita sudah belajar ini. Tetapi mereka, ketika Tuhan menantang mereka, siapa yang mau memberi? Mereka nggak pikir, beri, beri, beri. Harta dunia bukan kita nggak butuh, kita butuh harta dunia. Tetapi harta dunia itu bukan segalanya. Itu hanya kelengkapan bagi kehidupan saudara dan saya di tengah dunia ini. Dan pergunakanlah itu sebaik-baiknya untuk hormat kemuliaan namanya. Kalau kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, ya, artinya kita ada berkat dan Tuhan mau kita memberi, ya beri. Kalau memang itu kehendak Tuhan. Karena ya kadang-kadang kan kita juga harus hati-hati. Banyak orang yang kayak gembel, kita kasih, terus saya dulu pernah, kami dulu kan di dulu masih sering ke Blok M itu kan. Wah, makan karena udah jam makan lah kan. Orang buta lah minta. Ya namanya kasih mula-mula kan. Kasihlah. Setelah keluar makan, lihat. Oke, ngobrol matanya kebuka. Lah. Loh itu kan kenyataannya seperti itu. Artinya beri boleh beri. Tapi ya hati-hati dalam memberi. Terlebih zaman sekarang ini. Kan banyak contohnya. Kelihatannya minta-minta. Tetapi di kampungnya punya mobil, punya segala macam. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Milikilah hati yang subur. Yang siap untuk menerima taburan firman. Ingat, Tuhan tidak mau yang 60. Tuhan tidak mau hasil yang 30. Tuhan mau yang sempurna. Karena ada tertulis, hendaklah engkau sempurna. Karena Bapamu di sorga sempurna. Yang sempurna itu 100%. Beri 100. 100 kali lipat yang Tuhan mau. Dan kita pasti ya, Tuhan melihat kita yang mau melakukan apa yang dilakukan kita anak-anak ini, apabila itu sesuai kehendak Tuhan. Ada berkat yang luar biasa yang sudah dipersiapkan dia. Karena itu mari saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh ya. Ibadah adalah kehidupan kita. Dan pergunakanlah ibadah itu selama kita masih bisa ibadah. Selama masih ibadah yang benar-benar. Karena kan akan datang waktunya. Ya. Di mana ya bisa aja kita mengartikannya setelah zaman anugerah ini lewat. Akan ada waktunya orang akan nyari. Satu ayat terakhir ya. Amos pasal ke-8. Ayat 11 dan 12. Ketahuilah waktu itu tiba firman Tuhan Yahweh bahwa aku akan mengirim kelaparan ke atas negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air. Tetapi kelaparan mendengarkan firman Yahweh.
Dan mereka akan berkelana dari laut ke laut, dari utara bahkan sampai ke timur. Mereka akan mengembara untuk mencari firman Yahweh. Dan mereka tidak akan menemukannya. Kalau masa anugerah sudah selesai, ini bisa terjadi. Nah, selama masa anugerah ini berlaku, pergunakanlah waktu ini. Sehingga kita menghasilkan yang 100 kali lipat bagi hormat kemuliaan Tuhan. Karena itulah kehendak Tuhan. Jangan mundur, maju terus. Kalau firman Tuhan menyinggungmu, itu belum apa-apa, kau pasti ditusuk supaya lebih berbuah, lebih berhasil dengan lebih baik. Ya. Kadang-kadang saya teringat, ya ini ya mungkin pengetahuan tukang-tukang kan. Kan ada pohon-pohon mangga itu kan. Kadang-kadang saya lihat, ya dulu saya lihat, kenapa nih orang, sekarang lihat nggak pot batangnya bukan ditebang, diluka-lukain gitu. Kenapa? Supaya hasilnya baik, Pak. Ya kita lihat pandangan rohaninya, ya. Mungkin kita dibacok-bacok sama Tuhan. Supaya apa? Hasilnya 100 kali lipat. Saya tangkap. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri.